Bab 291. Itu pasti. Riri langsung menyeru. Makasih banyak ya, Mas. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang semakin melimpah, lanjut Riri dengan air mata yang mulai turun saking bahagianya. Sama-sama. Aku bahagia kalau kamu bahagia. Dan kebahagiaanmu akan menular pada anak-anak, balas Ricky. Terima sudah berusaha untuk jadi istri dan ibu yang baik, lanjut Ricky sambil mendekat. Mengikis jarak hingga tubuh keduanya nyaris tak berjarak lagi. Jantung Riri mendadak berdebar kencang. La juga merasakan badannya panas dingin saat posisi Ricky begitu dekat dengannya. Apalagi saat Ricky mulai menunduk lalu mengecup bibir Riri. Wanita itu mematung dengan jantung terasa memburu. 143. Riri masih merasa apa yang terjadi saat itu hanyalah mimpi. Sebuah kalung yang cantik, juga sebuah achievement yang diberikan Ricky di bibirnya. La bahkan masih mematung dan tak bergerak sedikit pun. Au! Riri baru benar-benar yakin kalau semua itu nyata adanya saat Ricky mengis 9 it kecil bibirnya saat hendak melepaskan tautan. Kok gis 9 it sih? Protes Riri dengan pipi merona. Habisnya kamu diam aja kayak patung, jawab Ricky sambil tertawa kecil. Aku cuma gak ngangka aja. Masih berasa ini mimpi, aku Riri apa adanya. Wajahnya yang semakin memanas, terus menunduk karena malu dan salah tingkah. Sini aku gis 9 it lagi biar yakin ini bukan mimpi. Goda Ricky seraya pura-pura hendak menarik lengan Riri. Gak mau, sakit. Riri refleks memegang bibirnya sendiri. Sejujurnya gak terlalu sakit karena gis 9 itan yang dilakukan Ricky cukup pelan saking gemasnya. Hanya saja Riri merasa malu dan pura-pura jual mahal. Bercanda. Lagi pula kalaupun gis 9 it gak mungkin kencang-kencang. Aku gak mungkin melakukan hal yang membuatmu sakit, timpal Ricky dengan raut wajah serius. Riri kembali menunduk. Jutaan kupu-kupu terasa berterbangan di sekelilingnya. Jantungnya pun kembali memburu hebat. Apalagi saat Ricky mengambil kedua tangan Riri dan menggenggamnya. Aku minta maaf, ya, kalau selama ini aku terlalu mengabaikanmu. Aku minta maaf kalau aku berlaku zalim padamu. Aku minta maaf karena sudah menyakitmu, kata Ricky lagi. La terus menatap paras Riri yang masih menunduk. Mas jangan minta maaf. Mas sama sekali gak zalim apalagi menyakitiku. Justru Mas memperlakukan aku dengan sangat baik. Mas juga membantuku merawat anak-anak padahal Mas sendiri sudah lelah bekerja, timpal Riri tanpa berani mengangkat kepala. Tapi itu saja tidak cukup untuk menjadikan aku sebagai suami yang baik. Aku mengabaikanmu sebagai istriku. Aku tak pernah memberikan nafkah batin untukmu, balas Ricky. Riri merasa semakin salah tingkah. Kini ia paham apa yang sedang dibahas suaminya itu. Aktivitas suami istri yang selama ini tak pernah terjadi di antara mereka. Gak apa-apa, Mas. Aku sama sekali gak merasa diabaikan. Karena menurutku, menikah itu bukan hanya tentang nafkah batin, tapi tentang saling pengertian dalam setiap situasi dan kondisi. Seperti yang selama ini Mas lakukan. Ikut turun tangan saat aku sedang kerepotan. Lagi pula, aku paham, kondisi Mas sendiri tidak mudah. Mas gak mungkin bisa melupakan mendiang Mbak Nuri begitu saja. Butuh waktu juga proses, balas Riri bijak. Masya Allah, kamu pengertian sekali. Kamu mengerti apa yang selama ini aku rasakan tanpa menjudge aku sebagai suami yang zalim, timpal Ricky begitu terharu. Kalau bukan pasangan yang saling mengerti, siapa lagi?
Sahut Riri dengan senyuman. Kamu benar sekali. Harusnya pasanganlah yang paling mengerti satu sama lain, timpal Ricky. Tapi aku janji. 144. Mulai sekarang, aku akan berusaha untuk jadi suami yang baik. Bukan hanya ayah yang baik. Aku janji akan berusaha membahagiakanmu sebagai istriku, bukan hanya sekedar ibu dari anak-anakku. Lanjut Ricky sangat meyakinkan. Terima kasih, Mas. Selama ini pun aku sudah bahagia, balas Riri dengan mata berkaca-kaca. Bantu aku, ya. Kita jalani mahligai pernikahan kita penuh cinta dan kebahagiaan. Kalau aku lalai, tolong ingatkan aku, pinta Ricky penuh kesungguhan. Insya Allah, Mas. Kita sama-sama saling mengingatkan ya, karena aku juga masih banyak kurangnya. Karena aku juga bukan orang yang baik dan tanpa celah, balas Riri dengan air mata mulai menggenang. Itu pasti. Ricky tersenyum. Ia mengusap pucuk kepala Riri kemudian mengecup kening istrinya itu lama. Hal itu membuat air mata Riri jatuh tak tertahankan. Cinta yang selama ini ia dambakan dari sang suami, akhirnya berbalas juga. Rasa yang selama ini ditunggu-tunggu dari sang suami, akhirnya datang juga. Sini peluk. Ricky merengkuh tubuh Riri yang sedang terisak dalam diam. Dan sesaat kemudian, tangis Riri pecah dalam dekapan dada bidang sang suami. Tubuhnya berguncang saking terharu dan bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih karena telah menghadirkan cinta untukku di hati suamiku, lirih Riri dalam hatinya. Tangisan Riri membuat Ricky semakin merekatkan pelukannya. Ia juga terus menggumamkan kata maaf pada sang istri. Maafkan aku, maafkan aku. Maaf mengecewakanmu selama ini, kata Ricky seraya mencifni pucuk kepala sang istri berkali-kali. Lalu berpindah pada kening dan pipi yang basah. Sementara Riri semakin membenamkan diri pada dada sang suami. Suami yang mulai kini akan selalu ada untuknya dan menjadi pelindungnya. Cukup lama keduanya larut dalam keharuan. Hingga akhirnya saling melepaskan diri dengan mata yang sama-sama basah. Tapi bibir keduanya sama-sama melengkungkan senyuman kebahagiaan. Janji, ya, mulai hari ini jangan pernah menangis lagi. Ricky mengusap lembut pipi Riri. Menghilangkan jejak basah di sana. Tapi ini air mata kebahagiaan, timpal Riri dengan pipi merona. Berarti kamu bahagia ya? Kenapa? Apa karena kamu mencintaiku? Tanya Ricky dengan senyum tertahan. Ia sungguh ingin tahu kenapa respon Riri sampai sebahagia itu. Mas, ih. Mata Riri mendelik. Ia tentu malu ditanya langsung seperti itu. Katakan sejak kapan kamu mencintaiku? Apa sejak kita menikah? Atau sejak aku mulai tidur di kamar ini dan kamu sering diam-diam memandangiku? Katakan. Kejar Ricky penasaran. Mas. Bibir Riri mulai mengerucut. Sebagai seorang wanita, mengakui perasaan adalah salah satu hal yang membuat egonya sangat tinggi. Malu. Baiklah. Aku tidak akan memaksa. Yang penting aku tahu kalau kamu mencintaiku. Itu sudah cukup untukku. Karena aku, perkataan Ricky sempat terjeda. Ia mengambil napas dulu untuk melanjutkannya. 145. Karena aku juga mencintaimu. Entah sejak kapan. Karena diam-diam aku suka memperhatikanmu saat kamu dengan penuh cinta merawat anak-anak yang bukan darah dagingmu. Saat malam-malam kamu terduduk sendirian hanya untuk memompa ASI demi bayi yang sama sekali tidak kamu lahirkan.
Saat dengan telaten kamu tetap berusaha menyuapi Naufal yang kadang manja padahal kamu sendiri pun begitu repot dengan dua anak lainnya. Semua kesabaran itu yang membuatku jatuh cinta. Karena cinta yang kamu berikan untuk anak-anak, hanya pantas dibalas lagi dengan cinta yang lebih besar, ungkap Ricky panjang lebar. Penuturan Ricky itu membuat air mata Riri kembali berjatuhan. Ia menangis lagi saking bahagianya. Yah, nangis lagi, goda Ricky. Sini, peluk lagi. Ricky kembali meraih Riri dalam pelukannya. Membiarkan tangis sang istri tumpah di dadanya. Curiga biar terus-terusan dipeluk, jadi nangis lagi, kata Ricky membercandai sang istri. Mas, lagi terharu juga. Riri melayangkan pukulan kesal pada dada suaminya itu. Bercanda. Abis kamu cengeng banget sih, dikit-dikit nangis. Timpal Ricky sambil terkekeh lalu mencium pucuk kepala sang istri penuh kasih sayang. Karena aku belum pernah merasakan kebahagiaan sebesar ini. Karena aku belum pernah dicintai seperti ini. Karena aku belum pernah diperlakukan seperti ini. Simple. Itu jawabannya, timpal Riri setelah berhasil menguasai tangisnya. Kali ini, Ricky yang dibuat terdiam dengan jawaban Riri. Ia baru sadar jika dulunya, Riri selalu mendapat perlakuan buruk dari pernikahan sebelumnya. Dan sudah pasti, istrinya itu sudah kenyang dengan yang namanya luka dan kesedihan. Berarti aku harus siap melihatmu menangis setiap hari. Karena mulai detik ini, aku akan selalu membahagiakanmu. Aku akan selalu mencintaimu sebesar ini, dan aku akan selalu memperlakukanmu dengan istimewa seperti ini, balas Ricky agar kesedihan tak lagi menghuni hati sang istri. Riri mengulum senyum diam-diam. Entah respon apa yang harus ia tunjukkan karena kebahagiaan yang tiada taraf itu. Yang pasti hatinya berbunga-bunga dengan pipi merona. Lihat aku. Ricky mengangkat pelan dagu Riri hingga mata keduanya beradu tatap dalam jarak yang amat dekat. Berhenti menangis, ya. Karena mulai detik ini, aku hanya ingin melihat senyuman di wajahmu. Senyum yang akan menular pada anak-anak dan senyum yang akan membuatku semangat menjalani hari, lanjut Ricky pelan. Tangannya begitu lembut mengusap wajah Riri. Menyusuri paras istrinya itu dengan jari-jari tangan lalu berhenti di bibir. Bibir alami tanpa sapuan lipstik namun tetap terlihat menawan. Ricky menunduk. Kemudian kembali mengecvepe bibir sang istri dan menyesap rasa manis yang membuatnya merasa ketagihan dan ingin lagi dan lagi melakukannya. Kali ini tak hanya mengecvepe, tapi mulai memakvet lembut dan penuh kasih sayang. Tak ada gisembilan itan seperti tadi karena khawatir menyakiti sang istri. Mata Riri pun terpejam kemati. Jika tadi hanya mematung karena masih shock, sekarang mulai membalas. Ia juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan suaminya itu. Saling memakvet lembut. Boleh aku meminta hakku sekarang? Bisik Ricky di telinga Riri. Bukannya menjawab, Riri justru mengulum senyum lalu mengisem bibirnya sendiri. Dan sebagai seorang laki-laki, Ricky paham dengan kode itu. Kode pasrah tanpa penolakan. 146. Ricky pun mulai membopong tubuh Riri dan meletakkannya di atas tempat tidur. Tangannya mulai aktif membuka piyama sang istri hingga terbuka setengahnya. Baru saja pemandangan indah terpampang di depan mata, suara tangisan Naufan membuat aksinya terhenti. Mas, Naufan bangun. Kata Riri sambil menahan tawa. Aku akan gendong dulu, takutnya Siva ikut kebangun, lanjutnya sembari mendorong pelan tubuh Ricky.
Ricky menjatuhkan badannya di atas tempat tidur dengan dengkusan pelan. La juga mengusap wajahnya kasar. Baru juga mau mulai, sudah ada gangguan. Nasib, gerutunya. Dulu, Syahu empatnya tertahan karena sang istri yang haram disentuhnya. Sekarang, juga tertahan karena gangguan anak-anak. Tolong bikinin dulu sefsunya, Mas. Dia lapar, kata Riri yang sedang menggendong Naufan. Ricky mengangguk lemas kemudian turun dari tempat tidur. La melakukan apa yang dikatakan Riri. Menghangatkan ASI perah kemudian memindahkannya ke dalam botol. Biar aku yang berikan, iya. Kata Ricky. Kini ia mulai paham, menjadi orang tua ternyata banyak perjuangan dan pengorbanannya. Salah satunya seperti tadi. Harus rela menahan diri demi kepentingan anak. Tak hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Boleh. Riri memberikan Naufan pada Ricky untuk disefsui. Sementara Riri berbaring di sisi Siva sambil terus memperhatikan sang suami. Senyumnya sesekali terukir mengingat apa yang hampir terjadi. Alhamdulillah. Dia sudah tidur lagi, kata Ricky setelah meletakkan kembali Naufan ke dalam box dengan mata terpejam. Baru saja akan kembali menghampiri Riri, kini Siva yang merengek minta jatah. Riri kembali menahan tawa, kemudian menefsui Siva sambil tidur menyamping. Aku kapan kebagian jatahnya? Desis Ricky sembari naik ke atas tempat tidur. Berbaring di samping Siva yang sedang menefsu dengan lahap. Sudah gede harus ngalah sama anak-anak, kelakar Riri sembari tertawa kecil. Hadeh, nasib. Cuma bisa menatap tapi tidak bisa lat. Balas Ricky mengendus pelan. Astagfirullah, Mas. Riri melebarkan mata mendengar penuturan sang suami yang biasanya begitu dingin dan cuek tapi kini mulai nakal. Hehe, bercanda. Ricky malah nyengir lebar membuat Riri geleng-geleng kepala. Tapi ada untungnya loh, Mas. Kalau anak-anak gak bangun dan kita kebablasan, gimana kalau aku kebobolan? Hamil lagi maksudnya. Mana ada dua anak yang masih menefsu, tutur Riri pelan. Takut mengganggu Siva yang matanya kembali terpejam tapi bibirnya masih terus menefsu dengan lahap. Gak apa-apa. Banyak anak banyak rezeki, timpal Ricky enteng. Ish. Gak gitu konsepnya. Kasian kalau anak-anak harus berhenti menefsu. Apalagi Naufan. Dia masih terlalu kecil. Kasian Mas juga, terlalu banyak tanggungan. Anak tiga aja sudah berat apalagi lebih, timpal Riri yang berpikir lebih panjang ke depan. Berarti harus gimana? Tanya Ricky. Dia memang belum pengalaman tentang hal seperti itu. 147. Harus kebon dulu biar gak kebobolan, timpal Riri. Ya sudah, besok aku beli ya. Kebon apa? Tanya Ricky polos. Mas, aku lagi menefsui loh. Gak bisa kebon sembarangan. Soalnya ada kebon yang bikin ASI kering. Harus konsultasi dulu ke bidan kira-kira kebon apa yang cocok, beber Riri. Ya sudah, besok kita ke dokter, ajak Ricky. Cari bidan aja biar murah, timpal Riri. Ke dokter langsung biar bagus. Gak apa-apa mahal, balas Riri. Baiklah. Riri menyahut pasrah meski ia heran kenapa suaminya itu begitu enteng soal mengeluarkan uang padahal bukan orang kaya raya seperti halnya suaminya Ayu dan Raya. Jadi malam ini kita ngapain? Tanya Ricky. Tidurlah. Mas, apa lagi? Lagi pula kan besok Mas harus kerja, timpal Riri geleng-geleng kepala.
Baiklah. Malam ini kita tidur saja. Tapi, aku ingin memelukmu, boleh? Tanya Ricky. Tanpa menunggu jawaban Riri, ia memangku Siva yang sudah tidur kembali lalu memindahkannya ke pinggir ran 4 nanogram. Beruntung tempat tidurnya nempel ke dinding hingga tak khawatir Siva akan terjatuh. Tak lupa, Ricky meletakkan bantal guling di sisi dinding. Setelah itu, barulah ia berbaring di sisi Riri yang pipinya merona karena salah tingkah dan malu-malu. Karena selama menikah, ini kali pertama dia akan tidur bersama sang suami. Apalagi saat tangan Ricky mulai melingkar di pinggangnya. Riri semakin salah tingkah dengan jantung berdebar kencang. Begitupun dengan Ricky. Perasaannya sungguh tak karuan. Antara bahagia tapi juga sedikit kecewa karena keinginannya kembali tertahan. Namun, bisa memeluk istrinya saja sudah lebih dari cukup untuknya. Rasa hangat dirasakan sepasang suami istri tersebut. Kehangatan yang sebelum-sebelumnya jarang keduanya dapatkan. Riri yang di pernikahan sebelumnya penuh dengan konflik dan Ricky yang di pernikahan sebelumnya selalu membatasi diri dari Nuri karena takut kebablasan. "Mas," seru Riri pelan. Tangannya memegang lengan Ricky yang melingkar di perutnya. Ricky yang menenggelamkan kepalanya di rambut wangi sang istri menjawab dengan gumaman pelan. Ada yang menonjol tapi bukan bakat, kelakar Riri diakhiri tawa pecah. "Jangan protes. Kamu tak tahu aku sedang mati-matian menahan diri sampai panas dingin," timpal Ricky yang tak tertawa sedikitpun dengan candaan istrinya. 148. Tawa Riri terhenti kala menyadari jika suaminya itu sedang dalam mode serius. Ia paham apa yang kini dirasakan sang suami. Karena menahan si 4 watt yang terlanjur membuncah itu tak mudah. Riri yang semula tidur membelakangi Ricky pun berbalik. Mengubah posisi tidurnya menjadi menghadap sang suami. Ia bisa melihat, mata Ricky yang pura-pura terpejam tapi masih bergerak-gerak. Pasti belum tidur. Riri mencolek gemas ujung hidung sang suami. Baginya, situasi itu benar-benar terasa mimpi. Paras tampan dan sedikit garang yang biasanya hanya dimiliki dalam angan-angan, kini terpampang nyata di hadapannya. Bahkan dalam jarak yang teramat dekat. "Lagi memaksakan diri untuk tidur," jawab Ricky tanpa membuka mata. Ia tahu, sedekat apa posisi sang istri kini. Karena dengan mata terpejam pun, sudah bisa merasakan sapuan hangat dari setiap kata yang dikatakan sang istri. "Yakin bisa?" goda Riri. Kali ini ia mengusap-usap jambang yang mulai lebat di dagu sang suami. Membuat Riri geli sendiri. "Gak tahu, kan lagi nyoba," jawab Ricky. Kali ini, ia memberanikan diri membuka mata. Hingga pandangannya beradu dengan sang istri. Sempat tenggelam sebentar dalam kubangan indahnya bola mata di hadapannya. Kini malah Riri yang buru-buru menyusupkan diri dalam D4 sang suami. Malu ditatap sedemikian lekat dalam jarak yang teramat dekat. "Kenapa?" Ricky mengusap lembut rambut hitam legam sang istri. "Malu? Aku Riri apa adanya. Tadi aja sok-sokan godain. Malah malu sendiri," timpal Ricky sembari memeluk gemas Riri yang semakin menyusupkan diri dalam D4-nya. "Siapa yang godain? Aku kan cuma tanya, Mas bisa tidur atau enggak? Gitu doang," elak Riri. "Kalau gak bisa, emang mau apa?" Ricky balik bertanya. "Terserah mau apa. Mau ngajak nonton TV, mau ngajak makan mie bareng, atau ngeteh malam-malam juga oke," tawar Riri. "Aku maunya yang lain," jawab Ricky.
Apa? Riri menengadah, menatap Ricky yang menunduk. Makan kamu, jawab Ricky gemas sembari mengis 9 it pelan pipi Riri. Ish. Kekerasan dalam rumah tangga. Riri mengusap-usap pipinya sendiri. Bukan, tapi kegemasan dalam rumah tangga. Karena gak bisa G9 it yang lain, jadi G9 it pipi aja, timpal Ricky dengan tawa tertahan. Omes mulu, protes Riri malu-malu. 149. Gak apa-apa, sama istri sendiri ini. Asalkan jangan istri orang, balas Ricky. Riri terdiam. Ia tiba-tiba memikirkan, apa tingkah Ricky yang seperti ini, juga dilakukannya pada mendiang istrinya dulu. Jika iya, sungguh hari-hari Nuri selama menjadi istri Ricky teramat menyenangkan. Lelaki yang dari luar terlihat dingin, cuek, dan sedikit garang, ternyata semanis ini dalam memperlakukan istrinya. Ternyata semanja ini ketika berhadapan dengan istrinya. Tak ada lagi kesan dingin dan cuek. Hai, kok diam? Ricky mencolek dagu sang istri. Riri tersenyum simpul. Gak apa-apa, elaknya. Oh, iya. Kalau Mas mau, aku bisa layani Mas dengan cara lain, tawar Riri malu-malu. Lah sempat berpikir berulang kali sebelum menawarkan hal tersebut. Selain karena malu, juga menurunkan egonya. Namun, Riri takut, ia berdosa malam ini karena membiarkan suaminya tertidur sambil menahan H4 serat. Beneran. Bola mata Ricky berbinar mendengarnya. Riri mengangguk yakin. Aku gak mau, malam ini malaikat melaknat aku, jawab Riri. Ricky mengulum senyum. Lah kembali mendekap erat tubuh sang istri sambil mengecup pucuk kepalanya. Itu kalau suami gak ridho. Kalau suami ridho, insya Allah gak dilaknat, timpal Ricky. Sudah, sekarang tidur, ya. Aku gak apa-apa, kok, beneran. Jangan dipikirin dan jangan merasa bersalah. Karena buatku, menikah itu bukan hanya soal urusan hawa nafsu, tapi mencakup begitu banyak hal. Lagi pula, menahan diri berbulan-bulan aja aku sanggup apalagi cuma hitungan hari, lanjut Ricky panjang lebar. Maksudnya? Riri mengernyit keheranan. Sudah, gak usah dibahas. Tidur, ya. Nanti anak-anak keburu bangun, timpal Ricky. Ia hampir saja keceplosan mengungkap rahasia dari pernikahannya terdahulu. Riri sendiri pun tak berpikir yang aneh-aneh. Ia berpikir, mungkin yang dimaksud Ricky adalah menahan diri setelah Nuri meninggal hingga sekarang. Tak ada lagi percakapan di antara mereka. Ricky kembali memejamkan mata sambil mendekap erat tubuh sang istri. Pun Riri yang semula sempat memandangi wajah sang suami sebentar, ikut memejamkan mata. Hingga keduanya akhirnya terlelap dalam posisi saling memeluk satu sama lain. Saat Naufan terbangun, keduanya pun bahu-membahu dan saling membantu. Tak mengandalkan salah seorang saja. Hingga malam yang mereka lalui terasa panjang meski jam tidur berkurang. Nanti aku cari babysitter khusus buat jagain Naufan, ya. Kasian kamu tiap malam kurang tidur, kata Ricky dengan mata terpejam. Bersiap tidur lagi setelah menimang-nimang Naufan yang terbangun. Gak usah, Mas. Makin banyak tanggungan nantinya. Makin berat buat Mas, tolak Riri. Ia berpikir, bisa-bisa gaji sang suami habis untuk membayar asisten rumah tangga juga babysitter. Gak apa-apa. Itu tanggung jawabku dan itu urusanku. Kamu gak usah mikirin. Yang penting, kamu dan anak-anak selalu tercukupi, timpal Ricky. Lagi pula, Naufan kan minum asinya pakai dot ini.
Jadi gampang meski ditungguin babysitter juga, lanjutnya. Terserah Mas aja kalau gitu, jawab Riri akhirnya. Ia menyerahkan semua itu pada sang suami. Ia juga 150. Berpikir, kasihan Ricky andai setiap malam tidurnya terganggu dengan tangisan Naufal. Apalagi besoknya harus bekerja. Saat azan subuh berkumandang, Riri terjaga. Matanya lumayan berat karena semalam kurang istirahat. Namun, ia tetap bangun dan turun perlahan dari tempat tidur. Riri sempat menoleh pada Ricky yang masih terbungkus selimut. Ingin membangunkannya tapi kasihan. Ia pun akhirnya berjalan menuju kamar mandi lalu mengambil air wudhu.